Shalom saudara yang kekasih, kembali bersama saya Pendeta Ram Kenny. Saya akan menjelaskan Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Dan pembahasan ini adalah pembahasan pembanding untuk membandingkan penjelasan yang sama dari Kolose 2 ayat 16 dan 17 yang dijelaskan oleh Elia Miron. Kemudian saya mengajak saudara untuk melihat mana penjelasan yang lebih Alkitabiah yang berdasarkan prinsip Alkitab dan mana yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Tapi sebelum kita membahas ayat ini, saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, kami membutuhkan tuntunan-Mu lewat kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami pelajari tidak bertentangan dengan prinsip firman Allah dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sampai selesai. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, saya ajak saudara untuk melihat video singkat dari apa yang dijelaskan oleh Elia Miron tentang Kolose 2 ayat 16 dan 17. Mari kita saksikan videonya. Itu ada 3 dibagi. Yang pertama, itu hukum seremonial. Atau hukum upacara ya, dalam ibadah. Kedua, hukum sipil. Sebagai bangsa Israel, kamu nggak boleh kawin dengan bangsa ini, kamu nggak boleh kawin dengan itu. Nah, itu hukum sipil. Kalau hukum seremonial, nggak boleh makan daging bebong ya, nggak boleh makan daging udang apa segala macam belut, itu tidak boleh, itu hukum seremonial. Yang kedua adalah hukum sipil. Kamu nggak boleh kawin campur lah, nggak boleh ini dengan itu dan segala macam. Yang ketiga ada hukum moral. Nah, ini tidak lagi berlaku. Kolose 2 ayat 16. Coba ya, lihat nih. Ya. Karena itu, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu dengan mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi makanan-makanan, minuman itu, hari raya, hari Sabat, bulan baru, itu hanya aturan-aturan bayang-bayangan, dan wujudnya adalah Kristus. Kalau yang realnya sudah datang, ngapain lagi kita pakai yang bayang-bayang? Ini bayang-bayang dulu, ini semua dulu ini bayang-bayang. Nggak boleh makan ini, harus itu. Hukum sipil juga itu bayang-bayang. Tapi yang realnya sudah datang yaitu Yesus, maka ini bayang-bayang ditinggalin. Lalu seperti Bapak, misalnya Bapak punya pacar di Eropa, ya, Bapak nggak punya, Bapak hanya punya fotonya, dan ketika pacar Bapak datang, Bapak nggak butuh foto lagi, langsung pacarnya sudah ada depan mata, gitu kan? Iya. Tapi hukum moral tetap berlaku. Nah, seperti jangan membunuh, jangan menghina, jangan apa segala macam, itu tetap berlaku karena ini kan moral kepada Allah dan kepada sesama. Jadi saudara yang kekasih, bila saudara perhatikan, Elia Miron menyebutkan 3 macam hukum Taurat dalam video ini. Yaitu hukum Taurat yang pertama adalah hukum seremonial atau hukum upacara. Lalu ia memberikan contoh, katanya yang termasuk di hukum upacara ini adalah larangan untuk tidak makan, seperti contoh udang, makan bebong, dan ada satu lagi yang dia sebutkan, makanan atau hewan yang Tuhan ciptakan. Lalu kemudian hukum yang kedua adalah hukum sipil. Dia memberi contoh peraturan untuk pernikahan, jangan menikah dengan ini dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah hukum moral. Lalu dia memberi contoh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan lain sebagainya. Ini adalah kutipan dari 10 hukum Allah. Kalau begitu, Elia Miron mengetahui dengan jelas, dengan
pasti bahwa 10 hukum Allah yang dia kutip, beberapa hukum diantaranya adalah hukum yang masih dan tetap berlaku sampai Yesus datang. Itu pernyataan Elia Miron di video yang kita sudah dengar tadi. Nah, sekarang kita akan bincangkan atau bandingkan penjelasan Elia Miron ini dengan apa yang Alkitab sebutkan. Ilustrasi yang dia gunakan adalah foto. Bila saudara punya pacar, ada di tempat yang jauh, yang saudara punya hanyalah foto. Jadi foto itu dilihat-lihat. Tapi setelah sekian lama pacar itu datang, foto ini tentu tidak diperlukan lagi karena yang aslinya sudah datang. Nah, perhatikan baik-baik saudara, Kolose pasal 2, ayat 16 dan 17, kuncinya ada di ayat 17. Yaitu semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi, semua yang tadi, yaitu makanan dan minuman, ini berarti adalah makanan dan minuman yang bersifat bayangan, yang wujudnya adalah Kristus. Saya mau kembali sejenak ke ilustrasi yang Elia Miron gunakan, yaitu foto. Ada masalah di sana yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Lalu membandingkan ini dengan penjelasan Elia Miron, karena ada sedikit tidak konsisten penjelasan Elia Miron dengan ilustrasi yang dia gunakan. Yang dia gunakan ilustrasi itu adalah foto pacar dan pacar yang sesungguhnya. Jadi pacar yang sesungguhnya ini adalah foto yang sama yang dilihat-lihat, tidak berbeda. Nah, sekarang mari kita terapkan ilustrasi ini kepada makanan yang contohnya Elia Miron sebutkan, yaitu ada cumi, udang, bebong, oke? Kalau kita katakan wujudnya adalah Yesus, lalu makanan atau foto yang bersifat bayangan, makanan yang bersifat bayangan ini kita ambillah contoh yang disebutkan oleh Elia Miron, yaitu udang. Fotonya udang, lalu wujudnya Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah udang ini adalah bayangan Yesus Kristus? Tentu tidak. Karena tidak ada dalam Alkitab disebutkan atau ayat yang menyebutkan hewan yang Allah ciptakan, contohnya yang disebutkan tadi ada udang dan lain sebagainya, itu adalah bayangan Yesus Kristus. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang adalah makanan yang mana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 16 dan 17 yang bersifat bayangan, kemudian wujudnya adalah Yesus. Karena saudara yang kekasih, dengarkan baik-baik, bayangan dan wujud haruslah sama. Saya ada bayangan di belakang, kalau saudara perhatikan ini ada bayangan saya, itu yang bergerak-gerak, itu adalah saya. Dan wujudnya itu adalah bayangan saya, dan wujudnya ini saya sendiri. Bagaimana mungkin saudara katakan, menurut Elia Miron ini ya, bayangannya di sana adalah udang atau belut, atau saya ambil contoh yang lain, umpamanya daging babi, oke? Babi bayangannya, lalu wujudnya Yesus. Kan tidak matching ini. Tidak sesuai maksudnya. Yang harus kita cari tahu kalau begitu, makanan yang mana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 16 yang bersifat bayangan. Nah, tadi dia sudah menyebutkan hukum ini adalah hukum seremonial atau hukum upacara. Ini adalah hukum yang mengatur upacara hari raya orang Israel yang melibatkan makanan, juga minuman dalam perayaan-perayaan ini. Saya beri saudara contoh tentang perayaan yang dicatat di Imamat pasal 23. By the way, Imamat 23 adalah pasal yang mencatat hari raya orang Yahudi. Untuk menghemat waktu, saya beri contoh kepada saudara di ayat 6 Imamat pasal 23. Berbunyi begini, Imamat 23 ayat 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada
hari raya roti tak beragi. Ada hari raya roti tak beragi. Ini adalah seremonial. Karena roti tak beragi ini adalah lambang Yesus Kristus. Di perjanjian baru, orang mengadakan perjamuan itu, yaitu menggunakan roti yang tidak beragi, yang adalah lambang Yesus Kristus. Saya baca lagi. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tak beragi bagi Tuhan. Lalu dengarkan ini saudara. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Itulah makanan yang mereka harus makan yang melambangkan Yesus Kristus. Wujudnya adalah Yesus Kristus. Karena ini menyangkut keselamatan, saudara. Jadi korban-korban ini adalah korban persembahan bagi keselamatan orang Israel. Lalu saya beri contoh yang lain, Imamat pasal 10 ayat 12 sampai 14. Ini masih tentang roti tak beragi ini. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan. Dan, dengarkan ini, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah. Karena itulah bagian maha kudus. Ayat 13, haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Ayat 14. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan. Itulah makanan ya. Di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Makanan apa saudara ini? Roti tak beragi yang dilibatkan dalam perayaan seremonial ini. Saya beri contoh yang lain juga tentang domba. Siapa lambang domba ini saudara? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus adalah domba ini. Kita pergi ke Keluaran pasal 29. Contoh tentang makanan dari domba ini. Keluaran 29 kita akan baca ayat 32 sampai 33. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan, itu dia ya, memakan daging domba jantan itu, serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan, dengar itu ya, haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Nah, ini orang-orang Israel ini saudara. Tidak heran di Kolose 2 ayat 16 dan 17, khususnya ayat 16, Tuhan berkata atau Paulus berkata, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Siapa orang ini yang mau menghukum umat-umat Tuhan terhadap masalah-masalah ini? Orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini masih tetap ingin memaksakan perayaan-perayaan upacara yang mereka bawa sejak dari zaman Musa. Dan perayaan-perayaan ini semuanya simbolnya adalah Yesus. Tapi masalahnya adalah Yesus sudah mati. Hanya orang Yahudi ini masih tetap mau memaksakan upacara-upacara ini. Itulah sebabnya Paulus bilang, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, bulan baru, hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Semua ini, saudara, adalah seremonial, upacara-upacara seremonial. Nah,
Menyangkut hari Sabat, saya sudah membahasnya di beberapa video. Kalau saudara tidak sempat melihat video itu, saya akan cantumkan link nanti di kolom description di bawah. Saudara bisa mengecek linknya lalu menonton penjelasan saya tentang Sabat di Kolose 2 ayat 16. Nah, mari kita lanjutkan sedikit saja tentang komentar Elia Miron di video tadi menyangkut hukum moral. Elia Miron mengakui bahwa hukum moral ini masih berlaku sampai Yesus datang. Kemudian dia mengambil contoh, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Ini adalah kutipan dari 10 hukum Allah. Nah, ini masalahnya dari Elia Miron. Elia Miron sepertinya di satu sisi mengakui 10 hukum Allah ini adalah hukum yang kekal, sedangkan di waktu yang lain menyangkal hukum hari Sabat. Sedangkan hukum hari Sabat adalah bagian dari 10 hukum Allah. Bagaimana mungkin saudara bisa katakan hukum membunuh, berzinah, jangan mencuri masih berlaku sampai Yesus datang, tetapi hukum hari Sabat sudah tidak berlaku. Padahal 10 hukum Allah ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yakobus pasal 2 ayat 10. Jadi, saudara sendiri yang membandingkan mana kira-kira yang lebih alkitabiah, penjelasan Elia Miron atau penjelasan yang kita sudah lihat berdasarkan contoh yang saya berikan kepada saudara. Makanan, minuman, hari raya, bulan baru, dan hari Sabat, semuanya ini adalah bayangan dari Yesus. Kalau begitu, makanan di sini adalah makanan yang bersifat bayangan. Saudara yang kekasih, nasi uduk atau makanan Padang, daging babi, daging sapi, daging udang, daging seafood dan lain sebagainya itu tidak bersifat bayangannya Yesus. Makanan yang dimaksud adalah yang saya berikan contoh tadi, yaitu domba yang harus dimakan, roti tak beragi yang harus mereka makan, yang adalah lambang Yesus Kristus. Kemudian, saya mengajak saudara untuk memilih bagi diri saudara sendiri yang mana yang saudara mau yakini. Tapi bagi saya, kita harus ikut apa yang Alkitab katakan yang konsisten dengan prinsip Alkitab. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.